Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Alhamdulillah, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita membaca kitab At-Tauhid dengan syarah kitab Al-Mulakhas di syarah kitab At-Tauhid yang ditulis oleh Syekh Fauzan hafizahullah taala. Kita masuk di dalam bab yang baru, yakni bab tentang al-khauf minasyirki. Babul khaufi minasyirki. Wa qaulillahi azza wa jalla innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa qala al-Khalil alaihi salam wasnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan kita masuk di dalam bab baru, yakni bab tentang al-khauf minasyirki, yakni takut terhadap kesyirikan, takut terperosok ke dalam kesyirikan. Nah, hubungan bab ini dengan kitab Tauhid, yakni bahwasanya al-musannif, penulis kitab ini, Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala, ketika menyebutkan At-Tauhid, kemudian keutamaan Tauhid, demikian juga tentang pengamalan atau prakteknya di dalam kehidupan kita, maka berikutnya beliau menyebutkan tentang al-khauf, yakni rasa khawatir, rasa takut min diddihi, dari kebalikan daripada tauhid, terperosok di dalam lawan daripada tauhid, yaitu kesyirikan. Tujuannya adalah tidak lain agar seorang mukmin ini berhati-hati dan mengkhawatirkan dirinya, jangan sampai dirinya terperosok ke dalamnya, ke dalam kesyirikan tersebut. Al-khauf maknanya adalah yakni tawaqqu'u makruhin wa huwa dzul amni, yakni khawatir terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Maka takut ini yaitu lawan daripada aman. Jadi berarti ini ada rasa kekhawatiran. Syirik, kita telah ketahui bersama bahwa syirik itu adalah sarfu syai'in minal ibadah li ghairillah. Jadi memalingkan sesuatu dari ibadah ini kepada selain Allah, maka itu kesyirikan. Ayat pertama yang digunakan dalil oleh alif di sini, firman Allah azza wa jalla, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Bagi siapa yang dikehendakinya. Artinya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, maksudnya tidak akan mengampuni seorang hamba apabila dia bertemu dengan Allah dalam keadaan dia beribadah kepada selain Allah, dia menyembah kepada selain Allah, mati di atas kesyirikan. Maksudnya, jadi
Allah nggak akan mengampuni dosa syirik apabila orang itu mati di atas kesyirikan itu. Adapun kalau misalkan orang pernah melakukan dosa kesyirikan selama hidupnya, tapi sebelum mati dan juga belum yugargir, belum sakaratul maut, kemudian dia taubat, memahami itu, kemudian mengerti dan menyesali perbuatan itu dan taubat meninggalkan itu akhirnya dan mengganti dengan yang baik dengan tauhid, ya Allah akan mengampuninya. Karena Allah itu mengampuni dosa seluruhnya. Namun yang dimaksud di sini adalah tentunya ketika orang itu mati di atas kesyirikan, maka Allah nggak akan mengampuni dosa syirik tersebut. Wa yaghfiru ma duna dzalika, namun Allah mengampuni dosa selain syirik. Dosa selain syirik. Namun perlu diperhatikan di sini di akhir ayat yaitu limay yasha, bagi siapa yang dikehendakinya. Yakni bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk diampuni sesuai dengan yakni karunia Allah dan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga jangan disalahpahami, artinya berarti aman-aman saja kalau orang melakukan dosa, walau yang penting bukan syirik. Pasti Allah akan ampuni. Tapi ingat, padahal tidak semuanya, karena tinggal lihat Allah menghendaki apa tidak. Karena Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Bagi siapa yang dikehendakinya. Demikian juga ayat yang kedua, yakni doanya Nabi Khalilullah. Siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim yaitu Abul Anbiya dan juga salah satu ulul azmi minar rusul. Ini berdoa. Ini aja berdoa kepada Allah Ta'ala. Di antara doanya, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Yakni, dan jauhkanlah aku dan juga anak turunku. Maksudnya adalah, ij'alni wa iyahum fi janib wa khizin ba'idin andalik. Maksudnya jauhkan. Jadi kalau seandainya jadi perbuatan syirik itu di utara, dia letakkan di selatan. Jadi supaya bertolak belakang, sangat jauh maksudnya. Jadi wajibnya jauhkanlah aku dan juga anak keturunanku anak budal asnam, dari menyembah berhala. Jauhkanlah aku dan juga anak turunku dari menyembah berhala, dari perbuatan menyembah berhala ini. Nah, asnam ini jamak dari sunam, yaitu sesuatu yang dipahat, mungkin dalam bentuk yakni manusia atau juga bentuk binatang atau yang lainnya. Kemudian dia sembah. Jadi Nabi Ibrahim saja, kalau kita berpikir, Nabi Ibrahim saja ini berdoa demikian. Seorang Nabi, bahkan Nabi termasuk salah satu ulul azmi minar rasul, bahkan yang ujiannya sangat banyak ujian, termasuk diantaranya kemarin berkaitan dengan ibadah kurban yang baru kita lakukan atau kita rayakan. Tentu ini juga berkaitan dengan kisah Nabi Ibrahim yang diuji oleh Allah Ta'ala untuk menyembelih putranya yang sebelumnya sangat menginginkan putra. Kemudian di usianya yang tua kemudian dikasih putra oleh Allah Ta'ala. Kemudian ketika putranya sudah mencapai usia agak dewasa yang bisa membantunya, justru disuruh menyembelih oleh Allah Ta'ala. Ini ujian yang sangat besar, Tapi karena itu memang dari Allah, maka Nabi Ibrahim pun melaksanakannya, termasuk putranya ini mempersilahkan itu, karena itu dari Allah. Ini ujiannya. Nah ini
berdoa demikian. Berdoa demikian. Dan kita lihat memang anaknya termasuk Nabi Ismail alaihissalam. Ini ketika ayahnya ini menyampaikan bahwasanya bermimpi akan menyembelih putranya yaitu Ismail. Langsung Nabi Ismail pun mengatakan, if'al ma tu'mar ya abadi, if'al ma tu'mar, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Ini seorang yang sangat taat kepada Allah dan juga taat kepada kedua orang tuanya, berbakti pada orang tuanya. Ya, kalau kita lihat banyak sekali memang doa-doa Nabi Ibrahim yang patut kita contoh, yang berdoa termasuk mendoakan untuk dirinya dan juga untuk anak-anaknya. Kan doa ini pengaruhnya sangat besar doa ini. Karena barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Termasuk barang siapa yang telah ditolong oleh Allah untuk beribadah, dia tidak akan ada yang menghalanginya. Maka sini wajibnubni wa bani anak budal asnam. Jauhkanlah aku dan juga anak-anakku dari menyembah berhala. Termasuk di antara doa Nabi Ibrahim juga, Rabbi ja'alni muqimah sholah wa min dzurriyyati. Wahai Tuhanku, jadikanlah aku orang yang bisa mendirikan sholat dan juga anak turunku. Nah, doa-doa semacam ini perbanyak doa kita. Supaya anak-anak kita dan juga anak-anak kita dijadikan oleh Allah Ta'ala orang-orang yang soleh dan juga solihah. Dan juga anak turun kita. Waj'nubni wa bani anak budal asnam. Nah, kemudian sekalian dimani Allah Subhanahu wa taala, apa makna yang terkandung dari ayat ini? Ayat yang pertama, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini mempunyai makna di situ bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yukhbiru khabaran muakkadan. Anahu la yaghfiru li abdin laqiyahu wa huwa musyrikun bihi liyuhadziruna minasyirki. Ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan ini di sini, mengabarkan dengan kabar, dengan berita yang yakin, muakkad, yang kuat. Bahwasanya Allah tidak akan mengampuni seorang hamba yang bertemu dengan Allah Ta'ala, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan menyekutukannya, dalam keadaan berbuat syirik kepadanya. Ini tujuannya apa? Liwahadzirona, untuk mengingatkan kita dari kesyirikan ini. Jangan mudah-mudah melakukan kesyirikan. Dan hendaknya kita selalu takut untuk terperosok di dalam kesyirikan ini. Jadi jangan menganggap remeh, jangan menganggap gampang. Dan bahwasanya Allah itu akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya untuk diampuni. Sebagai bentuk tafadzul, karunia, bentuk ihsan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu agar kita ketika terperosok di dalam perbuatan dosa ini tidak putus asa dari rahmat Allah. Wala ta'asu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Akan tidak putus asa dari rahmat Allah. Jadi kalau sudah tergelincir dalam perbuatan dosa dan maksiat, segera kembali, segera bertaubat, menyesali perbuatannya, kemudian tidak bertekad untuk tidak mengulanginya. Demikian juga meninggalkannya dan mengganti dengan yang baik. Nah, semacam itu. Apabila dosa berkaitan dengan hak milik orang, ya segera kembalikan kepada orang yang berhak memilikinya. Dan ini supaya tidak berputus asa. Adapun ayat yang kedua, yakni waj'nubni wa bani anak budal asnam, doanya Nabi Ibrahim, jauhkanlah aku dan juga anak-anakku dari menyembah berhala. Ayat ini mempunyai makna bahwasanya Nabi Ibrahim Al-Khalil, kasih Allah alaihi salatu wassalam, itu berdoa kepada Rabbnya, kepada Allah Azza wa Jalla, agar Allah menjadikan dia dan juga anak-anaknya di satu sisi yang jauh
dari beribadah kepada berhala. Dan agar Allah berkenan untuk menjauhkan, betul-betul jauh antara dia dan juga antara beribadah kepada selain Allah, beribadah kepada berhala itu. Kenapa? Karena fitnahnya ini agung. Fitnah ini sangat agung. Dan tidak menjamin orang itu, tidak dijamin orang itu bisa aman dari terperosok di dalam kesyirikan tersebut atau di dalam beribadah kepada selain Allah tersebut. Maka di sini juga pelajaran, jangan sampai kita akhirnya ujub, menyombongkan diri. Kalau orang seperti saya tidak mungkin itu. Kalau saya nggak mungkin itu melakukan menyembah untuk berhala. Nah tidak. Kalau Nabi Ibrahim saja seorang nabi, dia masih berdoa semacam itu. Dan ketika kita berdoa itu sejatinya sebenarnya kita itu merasakan apa? Kelemahan kita. Siapa yang menjamin kita akan selamat dari perbuatan itu kalau enggak dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi jangan mengatakan kalau orang tipe kayak saya tidak mungkin jatuh ke dalam kesyirikan. Tidak boleh itu. Karena itu bisa jadi kalau ada perasaan semacam itu justru nanti terjatuh dan terperosok dalam kesyirikan. Karena dia merasa sombong, merasa hebat, merasa kuat dan merasa suci dari itu. Nah, kepikiran kita kalau Nabi Ibrahim aja berdoa semacam itu, apalagi kita butuh untuk itu. Butuh untuk doa itu. Ini penting doa ini. Dan siapa saja kita berhak untuk berdoa langsung pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengatakan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan. Ini siapa saja langsung memohon kepada Allah Ta'ala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan lupa untuk taat kepada Allah. Untuk memenuhi seruan-seruan Allah, panggilan-panggilan Allah, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Nah, kemudian ayat yang kedua ini sekali lagi, ayat pertama dan kedua ini hubungannya apa dengan bab tauhid? Kenapa kok ini dimasukkan ke dalam bab tauhid ini? Kaitannya apa? Qala Syekh Fauzan ta'ala annal ayatal ula tadullu ala anna syirka a'dhamud dzunub. Li'anna man mata alaihi la yughfaru lahu. Wa hadha yujibu lil abdi syiddatal khaufi min hadza dzambi alladhi hadza sa'nuhu. Ini ayat pertama menunjukkan bahwasanya kesyirikan itu adalah dosa yang paling besar. Menunjukkan dosa yang paling besar. Kenapa? Karena orang yang mati di atas kesyirikan itu tidak diampuni dia. Dosanya tidak diampuni ketika mati di atas kesyirikan. Dan hal ini tentunya seorang hamba yang berpikir gitu, ini mengharuskan seorang hamba ini sangat takut, sangat khawatir, takut terperosok jatuh di dalam dosa ini dosa syirik ini. Di mana keadaannya semacam itu. Ketika orang mati di atas kesyirikan, Allah nggak akan mengampuni dia. Ini harus lebih berhati-hati. Dan jangan sampai juga kita mengatakan, nanti aja lah. Masih muda sekarang, sedikit nggak apa-apa. Nanti aja kalau udah tua mau mati, taubat. Nggak boleh. Siapa yang menjamin orang itu mati tua gitu kan? Artinya tetap harus diwaspadai dan dihindari. Ini. Kemudian ayat yang kedua. Berarti sekali lagi ayat ini menunjukkan apa? Mengharuskan seorang hamba untuk takut terhadap kesyirikan. Karena kalau dia mati di atas kesyirikan, Allah nggak akan mengampuninya. Adapun ayat kedua, tadulu ala anna Ibrahim khafa syirka ala nafsihi wa da'allaha ayyu'afiyahu minhu. Fama dhannu bi ghairihi. Ini. Ayat kedua menunjukkan bahwasanya Nabi Ibrahim saja ini khawatir, takut terhadap kesyirikan. Mengkhawatirkan kesyirikan ini menimpa dirinya. Takut dirinya terperosok di atas kesyirikan ini. Akhirnya Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah untuk dijauhkan dari kesyirikan ini, untuk dilindungi dari kesyirikan ini.
Maka ini termasuk ini doa yang sangat bagus. Nah, kalau Nabi Ibrahim melakukan semacam ini, bagaimana dengan selainnya? Min babi aula, lebih utama lagi, lebih berhak lagi, lebih layak lagi untuk berdoa semacam itu. Jadi wajibni wa bani anak budal asnam. Jauhkanlah aku dan juga anak turunku dari menyembah berhala. Nah, jadi dua ayat ini yang disebutkan oleh mu'allif di sini, dua ayat ini menunjukkan wajibnya seorang hamba memiliki rasa khawatir, rasa takut kepada kesyirikan. Sehingga berupaya untuk betul-betul menjaga dirinya jangan sampai jatuh ke dalamnya. Dua ayat ini menunjukkan bahwasanya wajib mempunyai rasa takut terhadap kesyirikan ini. Kemudian ma'istafadu minal ayat, pelajaran yang bisa diambil dari dua ayat ini. Pelajaran yang bisa diambil dari dua ayat ini. Yang pertama, anna syirka a'dzamud dzunub, bahwasanya kesyirikan merupakan dosa terbesar, yang paling besar. Dosa yang paling agung, syirik. Dosa yang paling besar syirik. Karena Allah Subhanahu wa taala akhbara annahu la yaghfiruhu liman lam yatub minhu. Kenapa dosa yang paling besar? Karena Allah telah memberitahukan, telah mengabarkan bahwasanya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik itu bagi orang yang tidak bertaubat darinya. Bagi orang yang tidak bertaubat darinya. Mati di atas kesyirikan. Nah, ketika sudah mati nggak sempat lagi bertaubat. Maka ketika memang pernah terperosok dalam kesyirikan dengan berbagai macam bentuknya, mungkin macam-macam bentuknya, segera taubat. Jangan menunda-nunda ini. Segera taubat, jangan sampai mati di atas kesyirikan itu. Nah, ini juga perlu diperhatikan karena tidak sedikit orang misalkan punya keluarga sakit lama, menaun, udah lama nggak sembuh-sembuh, akhirnya mungkin buntu jalannya, akhirnya datang ke orang yang pintar, orang normal, dukun. Akhirnya disarankan untuk melakukan ritual. Nah, kalau ritual itu kemudian diyakini itu yang bisa menyembuhkan, bisa mendatangkan kesehatan dan seterusnya, semisalnya, kemudian ternyata justru tambah mati setelah itu. Nah, jangan sampai mati di atas kesyirikan, ini bahaya. Nah, ini kadang-kadang kurang diperhatikan sebagian orang. Kadang-kadang ujiannya kan ketika orang itu biasanya mungkin kepepet ya, orang itu posisinya terjepit, kemudian atau posisinya membutuhkan dalam musibah, semacam dalam sakit dan semisalnya. Dia justru larinya ketika dalam kondisi yang tidak benar begitu, kondisi yang membutuhkan pertolongan ini, kalau orang-orang dulu kan larinya kepada Allah. Orang dulu. Dengan disebutkan dalam ayat bahwasanya ketika mereka itu berada di atas lautan, maka mereka mentuliskan ibadah doa kepada Allah Ta'ala. Sampai di daratan, ini orang-orang jahiliyah dulu. Jadi mereka ketika senang melakukan di daratan, melakukan kesyirikan lagi, ketika pas di lautan ada ombak besar, mereka betul-betul berdoa kepada Allah untuk diselamatkan dan tidak berdoa kepada yang lainnya. Akhirnya diselamatkan oleh Allah sampai daratan. Di daratan ya syirik lagi. Nah, di sini pentingnya jangan sampai dalam kondisi-kondisi macam itu melakukan jatuh di dalam kesyirikan. Susah kerja, bagaimana supaya bisa diterima? Pakai jimat, pakai dukun. Nah, ini ujian. Jadi ini jangan sampai. Berdoa, kita banyak berdoa untuk dijauhkan dari kesyirikan semacam itu. Kemudian yang kedua, pelajaran yang kedua, anama ada syirki minadz-dzunub idza lam yatub minhu dakhilun tahtal masyiah. Insyaallahu ghafarahu bila taubatin wa insya'a adzabahu adzaba bihi.
Fa bi hadza dalilun ala khuturati syirki. Yang kedua, bahwasannya dosa selain syirik, apabila dia tidak bertaubat dari dosa itu, dosa ini selain syirik, maka ini berada di bawah kehendak Allah, tahtal masyiah. Jika Allah menghendaki untuk mengampuninya, tanpa taubat Allah akan mengampuninya. Dan jika Allah menghendaki untuk mengazabnya, menyiksanya karena dosa-dosa itu, maka Allah pun akan menyiksanya. Maka di dalam hal ini terdapat dalil tentang bahayanya kesyirikan. Yang ketiga, al-khaufu minasyirki. Pelajaran ketiga adalah takut terhadap syirik. Takut di sini maksudnya apa? Khawatir terperosok jatuh di dalam kesyirikan. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam wa huwa imamul khunafa. Nabi Ibrahim adalah pimpinan al-khunafa. Khunafa itu hanif. Hanif itu orang-orang yang condong, jadi meninggalkan kesyirikan menuju tauhid. Ini hanif. Dan juga yang telah menghancurkan berhala-berhala dengan tangannya, Nabi Ibrahim. Itu aja khawatir terhadap dirinya, mengkhawatirkan dirinya ini terperosok ke dalam perbuatan syirik ini. Tidak terperosok tapi khawatir, akhirnya muncul berdoa tadi. Lalu bagaimana dengan orang selain Nabi Ibrahim? Dan zaman sekarang ini kadang-kadang juga ibadah juga enggak, kadang-kadang ibadah kurang semangat gitu kan, dunia menggebu-gebu gitu kan. Akhirnya terkadang juga sampai jatuh di dalam hal-hal yang mengarah kepada kesyirikan. Ini. Nah, ini tentunya jangan sampai terjadi. Yang keempat, masru'iyatud du'a lidaf'il bala wa nahu la ghina lil insani an rabbih. Nah, yang keempat, disyariatkannya untuk berdoa dalam rangka untuk menolak bala. Menolak bala ini maksudnya adalah begitu ada bala musibah mau datang tertolak. Doa itu bisa menolak bala atau kalau sudah terjadi berarti mengangkat, menghilangkan musibah, sakit dan semisalnya. Nah, di sini adalah disyariatkannya untuk berdoa dalam rangka menolak bala. Yaitu apa? Rabbi wajnubni wa bani ana abdul asnam. Dan jauhkanlah aku dan juga anak turunku dari menyembah berhala. Sudah menyembah? Belum. Tapi minta dijauhkan. Nah, ini daf'il bala namanya. Jadi begitu ada bala itu semacam itu, dia tidak terkena. Dan bahwasanya ini juga menunjukkan bahwasanya manusia itu selalu butuh kepada Tuhannya. Manusia selalu butuh kepada Allah. Allah enggak butuh kita. Kitalah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang kelima, masru'iyatud du'a al-insan li nafsihi wa dzurriyyatihi. Disyariatkannya yaitu manusia untuk berdoa untuk dirinya dan juga untuk anak cucunya. Insyaallah orang itu ya, fitrahnya mungkin ya. Orang tua itu selalu mendoakan anak-anaknya. Entah dia ngerti bahasa Arab atau pakai bahasa Melayu atau bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Tidak sedikit orang tua ini berdoa untuk dirinya dan juga untuk anak turunnya. Maka kalau seandainya antum di antara kita ini mendapati kok alhamdulillah dikenalkan dengan Al-Quran, dikenalkan dengan sunnah, bisa ibadah sesuai dengan sunnah, ini ingat berarti tidak lepas dari doanya. Doanya siapa? Orang tua kita. Atau mungkin kakek-kakek kita dulu berdoa semacam itu.
Bukan juga kita kalau berdoa disampaikan untuk diri kita, jangan juga untuk terutama untuk anak turunnya. Ini ada yang usia 40 tahun ini. Di Brunei ada yang usia 40 tahun lebih. 1, 2. Dua orang. Nah, perhatikan. Di dalam surah Al-Ahqaf ada ayat 15. Ada yang mushaf, lihat surat Al-Ahqaf ayat 15. Di situ ada doa yang hendaknya dibaca oleh orang-orang yang terutama usianya 40 tahun ke atas. Ini langsung dari Allah itu. Nah, di situ perhatikan situ. Sudah ketemu? Al-Ahqaf ayat. Ini maksud saya, ini kita ini penting ya untuk mendoakan juga untuk anak cucu kita. Al-Ahqaf ayat 15. Yang bawa mushaf atau di situ ada di HP itu. Al-Ahqaf ini surat ke 46 ya. Surat 46 ayat 15. Nah, di situ Allah Ta'ala berfirman di situ, wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Wa hamluhu wa wisaluhu salasuna syahra. Hatta idza balagha asuddahu wa balagha arba'ina sanah. Qala. Nah, doanya di sini, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Nah, di sini. Wa aslih li fi dzurriyyati. Ini tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Jadi ketika ketika sampai balik dan mencapai usia 40 tahun, ia berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Wahai Rabbku, wahai Zat yang telah menciptakan aku, berikan hidayah kepadaku, berikan rezeki padaku. Auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Tolonglah aku untuk bisa bersyukur, untuk bisa mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan juga kepada kedua orang tuaku. Bukan juga, tolonglah aku untuk bisa beramal soleh. Untuk bisa beramal soleh. Melakukan amal soleh yang Engkau ridhoi. Wa aslih li fi dzurriyyati. Dan perbaikilah, jadikanlah baik untukku di dalam anak turunku, anak cucuku. Nah, seakan-akan apa? Minta kepada Allah agar anak cucunya dijadikan anak cucu yang soleh dan solihah. Allah. Minta kepada Allah. Ini banyak sekali. Ini tubtu ilaika, sesungguhnya aku bertaubat kepadamu, wa ini minal muslimin, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Ini. Dari ayat ini berarti kalau udah 40 tahun kalau bisa banyak baca doa ini. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya, kembali kepada bahasan kita, yaitu pelajaran dari hadis ini. Jadi disyariatkan untuk berdoa, agar manusia itu berdoa untuk dirinya dan juga untuk anak cucunya. Anak cucunya. Yang ke-6, pelajaran yang bisa diambil dari 2 ayat di atas. Ar-raddu ala juhal alladina yaqulun la yaqa'u syirku fi hadhil ummah fa aminu minhu fa waqa'u fihi. Yaitu terdapat apa? Bantahan terhadap orang-orang yang jahil, yang kurang berilmu,
yang mengatakan bahwasannya kesyirikan tidak mungkin terjadi lagi di umat ini. Itu zaman dulu ada kesyirikan itu, sekarang nggak mungkin terjadi. Akhirnya mereka merasa aman dari kesyirikan karena merasa tidak mungkin terjadi terperosok di dalam kesyirikan. Fawaqa'u fi, akhirnya justru mereka jatuh terperosok ke dalamnya. Jatuh terperosok ke dalam kesyirikan tersebut. Nah, ini bab tentang khauf minasyirki dari 2 ayat yang dijadikan dalil akan bab ini. Kemudian berikutnya ada yang tanyakan berkaitan dengan ayat ini atau pelajaran dari ayat ini. Kalau ada yang tanyakan silakan dulu tanya. Kalau enggak kita lanjut kepada hadis berikutnya, dalil dari hadis. Nah, doanya bisa dicatat doanya ya. Jangan nanti lihat di mushaf bisa. Tapi insya Allah banyak yang hafal sudah ya. Banyak dibaca. Nah, bisa dilihat nanti di mushaf. Sudah berapa tadi? Al-Ahqaf ayat 15. Nah. Qala mu'allif wa fil hadis. Dan di dalam hadis Rasulullah bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Fasu'ila anhu faqala arya. Jadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Tabrani dan juga Ibnu Abi Dunya dan Al-Baihaqi, bahwasanya Rasulullah bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum, yaitu sesuatu yang paling aku khawatirkan menimpa kalian. Sesuatu yang paling aku takutkan untuk menimpa kalian, yaitu asyirkul asghar, syirik kecil. Syirik kecil. Lalu beliau ditanya tentang syirik kecil. Apakah syirik kecil itu? Faqala, beliau menjawab, riya. Arya. Riya ini, maksudnya riya ini adalah beramal untuk kepingin dilihat orang. Ro'a yuroi mura'atan wari'aan wariyaan. Jadi riya ini adalah beramal untuk kepingin dilihat orang. Ingin dilihat oleh orang, dipuji orang, disanjung dan seterusnya. Jadi riya di sini disebutkan idharul ibadah liqasdi ru'yatin nas laha fayahmaduna 'alaiha. Ini intinya. Jadi menampakkan ibadah, memperlihatkan ibadahnya kepada orang-orang supaya orang-orang tahu, sehingga ketika sudah tahu mereka akan memujinya. Nah, ini dia. Makna global dari hadis ini yakni li kamali syafaqatihi sallallahu alaihi wasallam wa rahmatihi bi amnihi bi ummatihi wa nuskhihi lahum bi haitsu lam yatruk khairan illa dallahum alaihi wala saron ila khadarahu minhu. Di antara kesempurnaan besarnya kasih sayang Rasulullah SAW kepada umatnya, dan juga nasihat beliau kepada mereka, pada umatnya ini, di mana beliau tidaklah meninggalkan suatu kebaikan kecuali beliau telah menunjukkan mereka, itu umat ini, ke dalam kebaikan tersebut. Demikian juga tidaklah meninggalkan sebuah kejahatan pun kecuali telah diingatkan umat ini. Diberikan tahdzir, peringatan. Jangan sampai
terperosok jatuh di atas maksiat dan dosa tersebut. Dan di antara kejahatan atau kejelekan adalah yang beliau peringatkan umat ini adalah kesyirikan. Adalah tampak dohirnya, tampak seakan-akan dia beribadah tapi hanya sekedar untuk mendapatkan pujian manusia. Sekali lagi, termasuk yang diperingatkan adalah berbuat riya ini. Dia melakukan ibadah dohirnya, tetapi batinnya itu hanya ingin dipuji oleh orang, ingin dilihat oleh orang. Ini yang diingatkan oleh Rasulullah SAW. Yang paling diingatkan kepada siapa ya? Siapa yang ditakutkan ini? Para sahabat, ya kan? Kan Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, sesungguhnya sesuatu yang paling aku khawatirkan terhadap kalian adalah syirik asghar, yaitu riya. Lah kalau para sahabat saja dikhawatirkan, pada para sahabat imannya jelas. Sebagai generasi itu generasi para sahabat. Kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Nah, kalau Nabi mengatakan kepada mereka, para sahabatnya, sahabat beliau, ini yang sangat dia khawatirkan adalah riya. Ada riya. Maka tentunya selain para sahabat, apalagi di zaman mutaakhirin ini, berarti lebih lagi untuk supaya berhati-hati dengan masalah itu. Wahwa, yaitu riya ini yang merupakan syirik dalam ibadah, yaitu walaupun syirik itu syirik asghar, syirik kecil, walaupun itu syirik asghar, namun bahayanya besar. Walaupun itu syirik asghar, tapi dosa besar, maka bahayanya sangat besar. Kenapa? Karena riya ini, syirik asghar atau riya ini bisa menghapuskan amalan yang dilakukan, yang ketika melakukan amalan itu ada riyanya. Amalannya menjadi terhapus, gugur. Tidak ada nilai pahalanya. Dan ketika jiwa manusia itu kan senang dipuji. Apalagi orang-orang mutaakhirin. Orang mutaakhir ini sering senang dipuji atau disanjung. Jadi, jiwa ini diciptakan dalam kondisi senang kepemimpinan, senang kedudukan di hati makhluknya, di hati makhluk. Rata-rata, kecuali orang-orang yang diselamatkan oleh Allah, dilindungi oleh Allah, maka akan menjauhi ini, akan bisa selamat ini. Ini adalah sesuatu yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW terhadap para sahabat beliau, termasuk pada orang-orang soleh. Kenapa? Berarti menunjukkan begitu besarnya motivasi dari perbuatan riya ini. Jadi untuk melakukan itu. Lain halnya dengan orang yang atau sesuatu yang mengajak seorang kepada syirik akbar. Jadi penyebab motivator untuk ke situ. Karena mungkin hal itu tidak ada di dalam diri orang yang beriman, yang sempurna imannya, atau mungkin kayak ada tapi lemah, semacam itu. Dan riya ini sekali lagi, kadang orang berilmu pun bisa memang ada unsur riyanya, ya kan? Orang udah ngaji, kita jangan udah ngaji, suatu ketika ada keinginan seneng, ya ketika ada pujian tambah semangat lagi ibadahnya. Ini
masuk di sini riya. Kemudian apa hubungan konteks hadis ini dengan bab? Hubungannya adalah anafi al-khauf minasirki al-asghar. Kama anafi ayataini qablahu al-khauf minasirkil akbar. Yaitu bahwasanya di dalam hadis ini itu adanya rasa takut dan khawatir kepada kesyirikan. Syirik asghar. Sebagaimana di dua ayat sebelumnya. Ini ada khauf, takut terhadap syirik akbar. Kalau ini takut kepada syirik asghar, yaitu riya, sebelumnya takut terhadap syirik akbar. Dan bab ini mencakup syirik akbar dan juga syirik asghar. Nah, dari hadis ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, syiddatul khaufi minal wuqi'i fi syirkil asghar. Yaitu sangat takutnya dari terperosok ke dalam syirik asghar. Sangat besar rasa takut, kekhawatiran terperosok ke dalam syirik asghar. Dan itu dilihat dari dua sisi. Dari dua sisi. Yang pertama, alasannya apa? Yang pertama, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam yukhawwifu atau takhawafa min wuku'i takhawufan sadidan. Bahwasanya Rasulullah sangat mengkhawatirkan yakni adanya syirik asghar ini dengan ketakutan yang sangat besar. Yang kedua, bahwasanya Rasulullah SAW takhawafa min wuku'ihi fis sholihin al-kamilin famantunahu min babil aula. Yang kedua, bahwasanya Rasulullah SAW ini mengkhawatirkan hal itu terjadi pada orang-orang soleh yang sempurna. Ini keimanannya atau kesolehannya, yaitu apa? Para sahabat. Maka orang di bawah para sahabat lebih lagi. Lebih berupaya, banyak berdoa untuk dijauhkan dari menyembah berhala ini. Kemudian yang dari kesyirikan ini, termasuk dari riya. Dari riya ini maksudnya. Yang kedua, syiddatu syafaqati sallallahu ala ummatihi wa khilsihi ala hidayatihim wa nuskhihi lahum. Ini. Yang kedua ini menunjukkan bahwasanya begitu besar kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya ini. Kepada umat ini, kasih sayang beliau kepada umatnya ini. Dan begitu besar ambisi beliau agar yakni bisa memberikan hidayah kepada mereka dan memberikan nasihat kepada mereka. Yang ketiga, bahwasanya syirik itu terbagi menjadi dua, akbar dan juga asghar. Syirik akbar dan syirik asghar. Syirik akbar yaitu kiranya seseorang menyamakan atau disamakannya selain Allah dengan Allah di dalam perkara-perkara yang khusus bagi Allah. Kayak ini berupa syirik akbar. Ada syirik asghar yaitu sesuatu yang disebutkan di nas ini bahwasanya dia kesyirikan tetapi tidak mencapai ketingkatan syirik akbar. Adapun bedanya antara syirik akbar dan asghar, bedanya nih. Yang pertama, bahwasanya syirik akbar bisa yukhbitu jami'al a'mal. Syirik akbar bisa menghapuskan seluruh amalan yang telah dia kerjakan habis. Menghapuskan seluruh amalan. Adapun syirik asghar
hanya menghapuskan pahala dari amalan yang dibarengi dengan dengan riya. Misalkan orang sholat duhur dan juga sholat asar. Ketika sholat duhur dia bisa khusyuk, ikhlas hanya karena Allah. Dia rasakan itu. Begitu sholat asar ada riyaknya. Sholat asar banyak perasaan riyak tadi. Maka yang rusak ini sholat duhur apa asar? Sholat asarnya, tapi sholat duhurnya rusak enggak? Tidak. Tuh, tidak berpengaruh. Tapi kalau seandainya syirik akbar, ya sholatnya, ya entah sholat yang dulu dilakukan, mungkin puasanya, mungkin hajinya, dilakukan syirik akbar, semuanya bisa hapus. Ini. Kemudian berikutnya juga bahwasanya syirik akbar ini menjadikan pelakunya kekal di neraka. Kekal di neraka. Adapun syirik asghar tidak menjadikan pelakunya kekal di dalam neraka. Yang terakhir bahwasanya anal akbar yungqalu atau yang kulum anil millah, bahwasanya syirik akbar bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Adapun syirik asghar tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari agama ini. 6. Ini kaitannya dengan khauf minas syirki. Termasuk di sini adalah riya. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala ini menyelamatkan kita semuanya, menjauhkan kita semuanya dari kesyirikan dengan berbagai macam bentuknya, termasuk juga dari masalah riya ini. Sementara mungkin sampai di sini dulu materi kita. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semuanya, dan kita senantiasa berdoa pada Allah agar juga menjadikan kita dan juga anak cucu kita ini menjadi orang-orang yang soleh dan juga solihah, kemudian juga dijauhkan kita semuanya dari menyembah kepada selain Allah, dari menyembah berhala, dijauhkan dari semua itu. Dan kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memurnikan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpegang kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una bih wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Nah, mungkin ada yang sesuatu yang ingin disampaikan berkaitan dengan materi atau di luar itu silakan. Baik, kalau tidak ada, naktafi bi hada. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.